sedikit mengulang tentang bab aurat. Aurat itu artinya kekurangan. Jadi apa yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat, itu namanya aurat. Bagi lelaki di hadapan perempuan yang bukan mahramnya, artinya bukan istrinya, dia bukan ibunya, ya kan? Bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan bibiknya, baik itu sesusuan atau bukan, ya. Artinya yang juga bukan sesusuan adalah satu badan. Jadi perempuan itu tidak boleh mengamati badannya orang laki. Ada perempuan berangkat ke gym, tahu gym enggak? Dia lihat orang dempal badannya, itu haram bagi dia untuk melihatnya. Paham ya? Yang kedua, auratnya budak hamba sahaya kalau di dalam sholat, dan juga orang laki di dalam sholat yang paling wajib untuk ditutupi, artinya untuk sahnya sholat adalah dari atas pusar sampai bawah lutut. Laki-laki dan perempuan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu kalau zaman dulu masih ada. Artinya kalau misalkan dia sholat pakai baju nampak rambutnya misalkan di depan majikannya, tidak apa-apa, sah sholatnya perempuan yang hamba sahaya. Tapi kalau di luar dia tidak boleh, bahkan sholatnya menjadi tidak sah, ya, seperti itu. Kemudian sholatnya tetap sah, cuman dia berdosa menyingkap apa yang diharamkan untuk dilihat oleh orang lain, artinya yang bukan daripada majikannya. Dulu memang yang namanya hamba sahaya ada, sekarang tidak ada. Tapi nanti akan datang satu masa hamba sahaya itu akan ada lagi. Jadi di akhir zaman nanti hukumnya juga akan diberlakukan lagi nanti. Tapi pembantu itu orang merdeka karena kita gaji. Kalau hamba sahaya itu cukup dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, boleh dijual. Pembantu tidak boleh dijual. Kalau hamba sahaya itu bisa digauli oleh majikannya, hamba sahaya, ya, dalam fikih namanya at-tasarri. Kalau kita sama perempuan yang merdeka namanya menikah. Kalau namanya kepada hamba sahaya namanya tasarri. Apa tasarri itu? Yaitu tadi dia menggauli hamba sahaya. Jelas ya? Dan adapun auratnya perempuan yang merdeka, artinya yang bukan hamba sahaya, kalau dalam sholat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau misalkan ada pegawai di kantor sholat, dia sudah pakai celana panjang, dia pakai kaos kaki penutup yang rapat, kemudian pakai kerudung yang rapat, hanya nampak wajahnya sama nampak tangannya saja, kemudian dia sholat, cukup apa enggak? Cukup. Enggak pakai mukena, cukup apa enggak? Enggak apa-apa, cukup, asal yang nampak hanya wajah dan telapak tangan. Baik. Kemudian adapun auratnya perempuan merdeka dan hamba sahaya di hadapan orang lain, artinya bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan adiknya, bukan kakeknya, ya kan? Bukan pamannya, itu di hadapan ajanib, di hadapan orang yang lain, orang yang asing, yaitu yang tidak ada hubungan kemuhriman baik dengan nasab atau bukan sebagai
saudara sesusuan, dan juga bukan mertua. Bukan mertua, artinya bukan mertua laki. Maka dia adalah yang wajib ditutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan. Meskipun dia itu wajib menutupi keduanya dan diharamkan untuk melihat bagian apapun daripada tubuh wanita ini. Lah terus di Indonesia, ya di Indonesia ini kan salah satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Ada juga mazhab atau dari pendapat salah seorang ulama, pendapat daripada Imam Rafi'i kalau tidak salah, itu yang mengatakan semuanya tidak boleh dilihat kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya boleh menampakkan wajahnya, boleh menampakkan telapak tangan. Wajah boleh dilihat, telapak tangan boleh dilihat. Artinya tidak dimasukkan di dalam aurat. Dan mazhab-mazhab lain seperti mazhab Maliki dan juga seperti mazhab Hanafi itu juga masih sebagian menganggap bahwasanya wajah dan telapak tangan masih bukan masuk dalam aurat, itu pun di dalam salah satu pendapat di dalam mazhab mereka. Tapi boleh ditampakkan wajah dan telapak tangan asal tidak mengundang syahwat. Artinya bukan cantik banget. Misalkan ibunda sudah tua, silahkan. Tapi kalau sampai punya istrinya itu sangat cantik, ya boleh memakai pendapat yang boleh menampakkan wajah dan telapak tangan, asal ketika keluar jangan pakai riasan. Jangan pakai make up. Jangan pakai apa? Make up. Make up itu kalau seandainya dikasihkan untuk suami, maka dinilai tiap butiran daripada make up yang menempel di wajahnya itu dinilai taat oleh Allah. Bedaknya. Yang termasuk ini. Seandainya dibalik, misalkan dia bermake up kemudian bukan untuk suaminya atau bukan untuk keluarganya, bukan untuk anaknya, bukan untuk mahramnya, artinya dia keluar sampai dilihat, bahkan ada orang yang akan terus melihat ke wajahnya, artinya wajahnya itu menggoda. Ya kan? Artinya kalau menggoda juga ngundang hawa nafsu syahwat dari itu. Maka bisa jadi make up-nya tadi berbalik menjadi dosa. Lebih saya nggak biasa pakai cadar, gampang sekarang. Pakai masker. Pakai apa? Masker. Enggak, Bib, saya sudah terbiasa, Bib. Istri saya sudah terbiasa menampakkan wajah dan ya sudah, boleh. Tapi jangan pakai make up. Jangan pakai riasan. Lo enggak, dia maksa tetap pakai make up. Silahkan. Cuman yang tipis-tipis saja. Lo terus make upnya gimana dong? Lebih bagus saya kasih make up Nabawi. Apa make up Nabawi itu? Suruh banyak wudu. Insya Allah wajahnya glowing. Tak pakai make up, tak pakai apa. Lainnya, insya Allah riasan. Ketika sudah waktunya tidak ada AC, kepanasan, semburat semua wajahnya. Ya. Adapun kaum wanita muslimah di depan wanita yang non muslim, yang boleh dilihat hanya kakinya, lehernya, sama tangan sampai siku-siku. Itu saja. Jadi kalau nanti ada muslimah kumpul satu kos sama non muslimah, kemudian dia di satu kos itu sesama perempuan pakai celana pendek,
atau pakai baju pendek, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau pakai bikini gimana? Pakai bikini juga nggak boleh. Loh enggak, ini acaranya perempuan semuanya. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan dibiasakan menampakkan aurat. Apalagi zaman sekarang ini sudah yang namanya aurat ini sudah dianggap tidak dijaga lagi. Jadi rasa malu itu sudah tidak ada. Kalau sesama muslimah juga hanya bagian-bagian tertentu saja, ya wajahnya. Ya, tapi kalau sampai menampakkan yang di atas lutut ini tadi, ya, itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah war rukbah. Kalau di depan mahramnya sendiri, auratnya perempuan ini tadi adalah siapa? Antara seperti laki tadi, ya, di atas pusar sama di bawah lutut, ya. Dan begitu juga ketika di depan kaum wanita yang lain, yang wajib ditutupi adalah apa? Di atas pusar, ya, dari atas pusar sampai bawah lutut. Jadi kalau ketika perempuan itu sudah pakai celana pendek, meskipun di depan sesama muslimah sendiri, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sendiri termasuk aurat. Opo maneh keleleran di tengah dalan, tak boleh. Jadi karena itu ketika anak kita sudah baligh, jangan sama sekali dikasih jalan untuk menampakkan auratnya. Loh, ini anak saya, kelihatan bukangnya sendiri, saya sendiri yang lihat. Anda tidak boleh ngelihatnya. Anda hanya boleh jadi dia wajib menutupi auratnya. Yang minimal, yang maksimal, yang minimal yang harus ditutupi adalah apa? Bagian atas dari bagian atas pusar sampai bagian bawah lutut. Enggak, dari atas ke bawah. Jadi pusar bagian atas, lutut sampai bagian bawah. Bawahnya lutut sedikit lah gitu. Ya kalau secara tidak sengaja tidak apa-apa. Misalkan mohon maaf ada seorang bapak kelihatan anak putrinya menyusui, tidak jadi masalah. Adik, paman, ya kan? Mertua. Tapi masa kita akan melihat seperti itu? Itu artinya seandainya apa? Artinya kalau seandainya di dalam hal di dalam hal darurat boleh, secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu meskipun masih kecil tidak pernah melihat wajah-wajah istrinya Rasul SAW. Kenapa? Malu. Jadi kalau ketemu mereka dari balik tabir. Loh nak, kamu masih kecil. Kamu ini masih mahram sama kita, tidak apa-apa. Dia bilang tidak. Kenapa? Saya dididik oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kita di dalam rumah itu boleh dilihat rambutnya, boleh dilihat bagian kakinya, betisnya. Ini apa? Pukangnya enggak boleh. Apa pukang itu? Pahanya enggak boleh. Jadi tidak ada nanti namanya anak kita satu kamar sama adiknya, si kakak satu kamar sama adiknya, atau si kakak laki satu kamar sama adik perempuannya, kemudian pakai usum celana pendek atau usum pakai yang nampakkan auratnya. Tidak boleh. Kakak saya di rumah cuman pakai apa itu namanya? Segini andaknya sini. Ya. You can see. Tidak jadi masalah. Asal dia itu sudah tertutup sampai bagian mana? Bagian bawah lutut.
Dan seandainya, kata para ulama, berdasarkan perkembangan zaman, seandainya kalau si anak keluarganya yang muhrim bagi dia, adiknya, kakaknya, pamannya atau bapaknya, ternyata adalah seorang yang psikopat. Psikopat itu orientasi seksnya itu tidak normal, nyeleneh. Ya, seperti zaman sekarang ini, kadang istrinya merantau ke luar negeri, bapaknya ditinggal notok ambil anak perempuan nih, mulai-mulai bapaknya nggawa anak sapa? Iki putuku, putu tekon di kawin ambek sapa anakmu iki? Mbok kok moro-moro kedaden gini. Artinya apa sih? Bapak memperkosa anaknya. Demi mencegah ini semuanya, kalau seandainya bapaknya ini tadi punya fantasi atau punya otak yang rusak, maka si perempuan ini wajib untuk menutup badannya. Hatta tidur wajib menutup badannya. Jelas tak ini? Ya. Jadi jangan itu biarkan sama punya anak perempuan di tengah jalan nanti keleleran. Ngerti tak? Ya. Atau di dalam rumah nanti keleleran pakai baju di atas lutut, jangan, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Wah, sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang boleh gitu semuanya adalah siapa? Istri Anda, hanya untuk Anda. Wis. Di luar daripada itu tidak boleh. Oh ndak, iki engko misanan dateng. Selain misan yang dateng, ipar yang dateng, nampak auratnya, Anda akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya itu adalah apa? Haram. Lunda ini sudah kebiasaan, ya biasakan jadi yang benar, jangan dibiasakan jadi yang salah. Ngerti tak? Jangan dibiasakan yang salah. Biasakan yang benar. Jangan Anda biasakan yang salah. Ya. Jadi bahkan dia kepada sesama perempuan yang non muslimah itu hanya boleh ditampakkan, boleh dilihat dari tubuh wanita muslimah ini adalah apa? Di yang bawah lutut, kaki, artinya betisnya, atau tangannya itu pun juga sampai siku-siku atau sampai di atas sini. Di luar daripada itu sudah tidak diperbolehkan. Loh kenapa? Karena khawatir nanti orang-orang itu akan mensifatkan, oh ini rambutnya begini, bodinya begini, itunya begini. Apalagi zaman sekarang ini sudah zamannya banyak orang nakal. Jadi hati-hati. Anda punya karyawan, Anda punya pegawai, dia pakai baju sudah pakai kerudung dan sebagainya, jangan dibiasakan tangan pendek. Anda tidak boleh lihat tangannya yang dari sini sampai sini. Suruh pakai tangan panjang. Bajunya pun juga harus gimana? Bajunya jangan pakai yang membentuk bentuk tubuh auratnya, jangan sampai. Jadi di saat itu keadaan itu disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ada pernah di masa-masa yang lalu, orang dulu di Indonesia ini biarpun mereka pakai kebaya, tapi itu dulu tidak gampang menampakkan wajahnya. Artinya ditutup begini, keluar itu masih pakai payung gini lah, tahu sampean ya. Jadi masih hati-hati. Loh, kalau yang sudah berlalu ya sudah, yang berlalu ya sudah berlalu. Rahimallahul aba wal ummahat. Semoga Allah merahmati bapak dan ibu. Ada zaman yang mana di zaman itu enggak populer perkara ini. Enggak ngerti mereka masalah ini. Kenapa? Karena ulamanya saat itu masih sibuk membenahi hal yang lebih dasar dari ini.
ketetapan sholat, ketetapan akhlak, ketetapan ini. Zaman-zaman tahun kapan? 60, 70, 80. Jadi kalau dikasih ketat sedikit ya mungkin sulit. Ya kan? Jadi tergantung daripada kesiapan akan keadaan masing-masing. Jadi yang penting adalah ketika istri kita keluar jangan sampai menunjukkan auratnya, rambutnya adalah auratnya. Lu ndak Beb, dia pakai kerudung. Tapi kerudungnya transparan. Tahu ndak kerudung transparan? Lehernya bisa kelihatan. Putihnya bisa kelihatan, rambutnya bisa kelihatan. Nah, itu Anda datang inti rubah, jangan pakai yang ini. Loh ndak ini supaya nggak panas. Ya Allah, panasnya neraka sana lebih panas daripada panasnya dunia. Ya. Nah, terus juga seperti itu. Nah, juga ajarkan kepada istri kita, kepada anak kita, jangan memasukkan orang yang tidak boleh untuk dimasukkan. Ya kan? Mahramnya, misalkan bukan mahramnya, misalkan siapa? Oh ini sepupunya. Ya, kalau dia memasukkan silakan, tapi harus telepon dulu kepada kita, ngabari dulu kepada kita. Harus tahu lelaki itu. Jadi termasuk yang jadikan wanita itu diridhoi oleh Allah adalah tidak gampang mengizinkan orang yang bukan mahram. Nah, jelas ini, ya seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Jadi saya harap paham ya akan hal ini. Karena itu mulai sekarang kita didik anak kita yang perempuan jangan dibiasakan pakai celana pendek. Ya Allah, ini laki lucu-lucunya, aduh. Laki lucu-lucunya ya terserah. Tidak apa-apalah. Nampak rambutnya nggak apa-apa, nampak lucunya nggak apa-apa. Tapi taruhlah sampai yang apa? Rok yang kiranya sampai di bawah lutut. Sepak bola itu ya. Kita lihat di layar TV, kita kan sering lihat hal semacam itu. Ya, yang pertama kalau sampean sudah tahu itu tadi adalah aurat ya lebih bagus. Kalau auratnya laki itu kan memang sampai lutut ya. Tapi ada pendapat daripada Al-Imam Malik. Ini bukan karena saya pencinta sepak bola, soalnya saya juga tidak senang sepak bola ya. Di dalam Imam Malik itu mengatakan yang penting dia sudah menutupi sau'aten. Mana sau'aten itu? Kubul dan dubur. Jadi kalau misalkan berdasarkan pendapat Imam Malik itu tadi, kalau misalkan pakai celana pendek, ya berdasarkan pendapat itu masih bukan termasuk dalam bagian apa? Aurat. Tapi itu pendapat tidak bisa dipakai untuk di mazhab Syafi'i. Jadi sampai mau sepak bola silakan sepak bola, tapi tutuplah sampai mana? Di bawahnya lutut. Lah sampai lihat, ngapain lihat? Ya jangan lihat. Jangan lihat sepak bola. Eman Beb, ya Allah. Sampai berdoa, habiskan waktu untuk zikir kepada Allah, ngaji Quran lebih bagus daripada lihat apa sepak bola. Tapi kadang ada lalainya kita. Ya wis nek memang ono lalai wis kadung makso. Ada orang kerjaannya memang dia pemain sepak bola dan tidak bisa kecuali harus pakai yang seperti itu. Ya sudah. Berdasarkan pendapat mazhab Malik masih bisa pakai apa celana pendek. Tapi nek sampean sing ndak moro-moro gawe celana pendek, ya tutup bab sadino Pak sampean iki Pak. Ya jangan, itu tidak boleh. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi saya kira jelas seperti itu. Arkanus shalah, rukunnya salat 17. Ada yang mengatakan sampai 19. Bahwasanya bagian yang menjadikan salat itu adalah sah adalah berapa? Ada 17. Yang pertama adalah niat. Jadi niat di dalam hati untuk melakukan salat. Maka tidak cukup sekedar mengucapkan tapi tidak dihadirkan dalam hati.
Atau niatnya dalam hati sama yang diucapkan beda. Sampai dipaksa, ayo niat sholat fardul maghrib, padahal sholat asar. Jadi ketika sampai usolli fardul maghribi 3 rakaat mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala, karena diancam. Padahal di dalam hatinya apa? Usolli fardul asri. Yang paling penting adalah apa yang diniati di dalam hati, meskipun berbeda dengan yang diucapkan. Itu contoh saja. Ya, jadi ucapan itu hanya untuk membantu hati. Kapan sampai niatnya? Ketika takbir Allah. Ketika takbir itu sampean tertek di dalam hati, usolli fardul asri atau usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Arba rakaatin sunnah. Tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Yang penting dia sebutkan usolli fardunya apa, identitasnya dia sebagai apa, imam atau makmum. Nyebutkan kalimat imam pun bagi imam adalah sunnah. Kalau dia tidak nyebutkan dirinya sebagai imam, maka makmumnya tetap dapat pahala jamaah, sedangkan imamnya kayak sholat sendiri. Tapi berbeda kalau misalkan makmumnya tidak mengucapkan kalimat makmum, maka sholatnya sudah agak lama, maka sama saja dia itu ngikut sholatnya orang tanpa ada iketan. Maka dengan demikian apa? Sholatnya menjadi tidak sah. Ayo. Tidak sah. Sampai ente tidak bilang makmuman. Ya, tidak bilang makmuman. Maka kalau sudah misalkan waktunya imamnya sudah sampai mendekati ruku, baru kita ingat, maka bisa jadi sholatnya Anda tidak sah. Atau misalkan ingatnya pas waktu sujud, kan? Ada sebagian ulama mengatakan ketika masih berdiri nggak apa-apa, biarpun nanti diingatnya masih di tengah-tengah, meskipun tidak di awal-awal. Saya ucapkan sebelum takbir, tidak apa-apa. Tapi ketika sholat tertekot di dalam hati untuk melakukan usolli fardul asri atau usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Jebret ismari. Jelas ya? Lillahi ta'ala. Kenapa? Lillahi ta'ala tidak dibaca, tidak masalah. Sunnah. Ya. Mustaqbilal kiblah sunnah. Nanti. Arba rakaatin atau rakaaten sunnah. Enggak disebut, enggak apa-apa. Yang penting ada usolli, ada kalimat fardunya, ada sholatnya, sholat yang apa. Nanti ya, seperti itu. Jadi itulah yang wajib untuk kita ketahui. Jadi yang pertama adalah apa nih? Niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Adzan. Nah. Adzan. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية ربها وأشهد الله محمدا الذي وعدته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تجرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحلال والمال والمال والإياد برحمتك يا كريم يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang nomor 2 adalah takbiratul ihram.
Yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah dia mengharamkan apa yang sebelum takbir. Sebelum takbirnya sholat, sampai sebelum takbir boleh makan, boleh banyak gerak, boleh bicara. Ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh terlalu banyak gerak. Jelas ya? Takbiratul ihram itu adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Boleh misalkan sampai senang zikir, sampai boleh nyematkan satu nama Allah lagi. Allah Ar-Rahimu Akbar, boleh. Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Akbar, tidak masalah. Tapi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Akbar, ketahuan tidak oleh. Ya. Jadi cukup kalimat apa? Allahu Akbar. Kemudian ada orang yang kurang fasih misalkan. Dia kalimat akbarnya ditambahi alif lam. Allahul Akbar. Boleh? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Tidak jadi masalah. Kemudian ini wajib dipelajari bagi orang yang pertama kali masuk Islam. Kalimat apa? Allahu Akbar. Tidak ngerti, pakai terjemahan. Waktu mau sholatnya pakai terjemahan. Sekarang tidak, sudah ngerti, sudah bisa mengucapkan Allahu Akbar. Malah tempo dulu itu ada satu grup di Indonesia apa? Sholatnya pakai diterjemahkan. Itu tidak boleh. Yang boleh diterjemahkan adalah orang yang baru setengah jam masuk Islam. Sedangkan dia bukan orang yang fasih. Tapi setelah itu dia wajib untuk belajar. Jadi istilahnya hari ini tidak apa-apa diterjemahkan, besok sudah harus kalimat Allahu Akbarnya harus bisa fasih. Harus bisa apa? Fasih. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang bisa dalam sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu adalah orangnya harus berdiri. Sholat fardu itu mencakup apa saja? Sholat 5 waktu, sholat yang dinazarkan, dan juga sholat fardu kifayah. Ya, Jumat wajib, fardu itu. Fardu, ya fardu. Fardu aini, bukan fardu kifayah, fardu aini. Setiap orang wajib. Atau ada juga yang seperti mirip sholat fardu. Contohnya apa? Sholat yang diulang. Sampai tadi sholat biasa, sholat maghrib sendiri. Sekarang kepingin ngulang berjamaah. Maka sholat berjamaah itu wajib ada niatnya. Kalau dia jadi imam, wajib menyebutkan imamnya imaman. Kalau makmum, wajib menyebutkan apa? Makmuman. Kalau qadha ya wajib berdiri juga. Kecuali bagi yang gak mampu berdiri. Kalau gak mampu berdiri ya duduk. Dan dia wajib ketika itu menegakkan tulang yang bagian punggungnya. Kalau tidak bisa ya berdiri sebisanya. Agak bungkuk-bungkuk sedikit sampai sehat wa'afiat. Jangan sholat dengan cara Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Itu bisa jadi kalau dia lebih condong kepada rukuk, maka sholatnya itu menjadi apa? Tidak sah. Karena perintahnya adalah berdiri, ya berdiri. Tegak ya tegak. Oh enggak, saya memang bongkok. Apa namanya? Bungkuk. Atau ada orang yang memang sakit apa namanya? Punggungnya itu ada yang gini, tidak masalah. Tapi kalau disengaja kepingin khusyuk, kalau orang melihat dianggap sakit perut atau sampai terlalu nunduk hingga mendekati rukuk, maka berdirinya tidak sah.
Orang yang tidak bisa berdiri dia bisa duduk semaunya. Mau duduknya sila, mau duduknya model tahiyat, duduknya di atas kursi, silahkan. Nggak bisa, maka dengan cara berbaring. Ya, nggak bisa, maka dia dengan cara terlentang. Terlentang, kepalanya diangkat, dianya dihadapkan ke arah kiblat. Jari jemari kakinya agak ditekuk. Ya. Nah, kalau tidak bisa dengan kepalanya yang terangkat ke arah kiblat, maka jari kakinya itu harus nekuk. Ya, seperti itu. Maka orang yang tidurnya yang sholatnya terlentang, dia rukuknya dan sujudnya menggunakan apa? Kepalanya agak bungkuk sedikit, begini dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dia jadikan sujudnya lebih rendah tekukannya daripada kepalanya. Kalau tidak bisa itu semuanya, maka sholat pakai isyarat mata alias sholat apa? Di dalam hati. Ada orang stroke sudah tidak bisa apa-apa sudah sholatnya pakai sebisanya. Ya, stroke sini satu badan ini, otaknya masih ada. Wajib sholat nggak? Wajib sholat. Sholatnya apa? Ya sebisanya. Diwuduinya sebagaimana? Ya sebisanya. Tidak bisa diwudui, ditayamumi. Ngerti ya? Kemudian la ilaha illallah. Jadi dia bayangkan dirinya itu berdiri, duduk, berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya seperti itu. Ada juga atau ada orang badannya sehat, semuanya sehat, tapi misalkan habis operasi katarak, kan tidak boleh dia ruku, sujud, duduk kan tidak boleh. Harusnya apa? Terlentang terus. Bagaimana sholatnya? Ya sudah, yang seperti itu ya nurut seperti caranya fikih. Kalau kepalanya bisa dinaikkan sedikit ya dinaikkan, dikasih bantal. Tidak bisa, ya sudah. Apa? Cukup jari kakinya yang ditekuk menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat. La ilaha illallah. Kemudian adapun kalau sholat sunnah ya sebisanya. Mau sholatnya duduk, mau sholatnya berbaring, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan orang sehat kemudian kepingin nyoba sholat sunnah berbaring, ngadep gini, latihan mati berarti. Rukuk dan sujudnya harus pakai apa? Dalam keadaan duduk. Rukuk ya tidak sama sujudnya dalam keadaan duduk. La ilaha wa yaq'udul muttaji' al-qadir lirruku' was sujud. Jadi bagi yang mampu, ada orang kepingin nyoba sholat berbaring, tidur gini kan, sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika ruku, i'tidal dan sujudnya harus dalam keadaan duduk. Jadi otomatis pahalanya dikurangi. Ada orang bisa sholat sunnah berdiri, sholat sunnahnya duduk, kurang pahalanya. Bisa sholat duduk, dia berbaring. Gimana? Ya berkurang lagi pahalanya. Kalau mampu semuanya, tapi dia kepingin duduk, sholatnya itu terlentang, tidak boleh. Kalau sholat sunnah tidak boleh. Yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat daripada rukunnya sholat adalah bacaan Fatihah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa Fatihah, bisa membaca gantinya. Apa gantinya Fatihah itu? Tidak hafal Fatihah, gantinya bisa diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh gak hafal, hafalnya cuma subhanallah. Ya sudah baca subhanallah terus sampai kiranya hampir sejumlah hurufnya Fatihah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nanti paham ya seperti itu.
pada tiap rakaat dalam sholat fardu atau sholat sunnah, baik sholat sendiri atau makmum atau imam, maka dia wajib membaca suratul Fatihah, kecuali makmum masbuk. Sampai masuk masjid, imamnya sudah takbir, sampai tidak tahu ini lagi bacaan di mana, atau misalkan imamnya sudah baca surat, ya sudah, bacalah Fatihah sebisanya. Ketika imamnya ruku belum selesai Fatihahnya sampean langsung ikut ruku. Loh, Fatihah saya belum selesai, tidak jadi masalah, ikut ruku. Kenapa? Karena kalau kehilangan ruku dengan imam yang saat itu, maka rakaat Anda yang Anda lakukan sekarang tidak terhitung. Jadi nanti setelah salamnya imam, Anda masih tetap nambah rakaat. Nah, kalau kita makmum masbuk tidak dapat Fatihah dengan imam, tidak dapat rukuknya dengan imam, ya, tidak dapat rukuknya dengan imam, maka dengan demikian rakaatnya itu tadi tidak terhitung. Saya datang di rakaat kedua, apa yang harus saya lakukan? Langsung baca Fatihah. Imamnya ruku, saya ikut ruku. Saya kehilangan ruku di rakaat kedua ini, maka saya sama saja rakaat ini belum saya lakukan. Jadi nanti setelah imamnya salam, saya masih nambah berapa? 1 rakaat apa 2 rakaat? 2. Menambah 2 rakaat. Ini 3, 2 rakaat. Jadi orang yang tidak bisa membaca surat Fatihah, baca ayat-ayat, 7 ayat misalkan, ayat apa saja terserah. Kalau bisa ayatnya berurutan. Kalau tidak bisa maka cukup dengan membaca 7 zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah kan malam yasha lam yakun. Tak bisa semuanya, baru masuk Islam tadi semenit, sedangkan kita perlu dia sholat, ya sudah sholatnya diam, ikut gerakannya saja. Bisa Allahu akbar, ya bisa Allahu akbar. Bisa assalamualaikum warahmatullah, bisa ya dibaca assalamualaikum warahmatullah. Diajari sebisanya. Ya, ada orang kadang baru masuk Islam, Pak ini sekarang waktunya sholat. Waduh, sholat iya, saya kira Islam itu tak perlu sholat. Ya sudah, dari situ kita ajari pelan-pelan, ya sudah, sampai mau sholat yang mana dulu, tak apa-apa. Mu'alaf ya baru pertama-tama, jangan langsung dipaksa. Pelan-pelan nanti kita ajari, nanti insya Allah sempurna semuanya. Berapa? Sholat 5 waktu. Meskipun cara demikian itu tetap dia menanggung ada utang sholat. Kalau tidak dia lakukan, dia alias berdosa. Ya, jadi orang mau masuk Islam itu tidak kita cegah, tapi harus kita lihat bisa enggak untuk melakukannya, mau sabar enggak, gitu loh. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah ar-ruku'. Ruku' itu adalah merunduk, yang dimaksud merundukkan seluruh punggungnya sehingga telapak tangannya ini bisa memegang lututnya. Ya. Telapak tangannya ini bisa memegang lututnya dengan kepala tertunduk. Yang tidak boleh adalah apa? Yang tidak boleh itu seperti ini. Ada orang ruku' terus dia ini. Bisa, tahu enggak? Jadi ruku kan gini mestinya. Ya. Ini enggak, dia gini kepalanya. Jadi kayak nonton apa sih ini? Kayak orang lihat pertunjukan atau lihat apa. Itu rukunya tidak sah. Ya, jadi harus dia harus dia tundukkan ya. Kalau disengaja seperti itu dengan dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, kalau dia tahu hukumnya bahwasanya itu dilarang dan tapi dia sengaja tetap dia lakukan, sholatnya bisa jadi batal. Soalnya bisa jadi apa? Batal. Atau misalkan dia nggak tahu hukumnya atau dia lupa, maka wajib dia kembali berdiri, ulangi berdiri, terus langsung dia rukuk seperti biasa.
Seperti itu. Jadi memang perlu pembimbingan sholat orang itu dari masa kecil. Jadi ketika lihat anak kecil itu sholatnya salah, jangan dibiarkan. Karena itu akan tertanam sampai dia besar. Ya, sampai dia kapan? Besar. Jadi karena itu harus apa? Harus kita tanamkan sholatnya dia itu harus kita supaya dia lakukan dengan sempurna. Ya, saya kira sampai di sini. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saat kita dalam sholat takbiratul ihram, sebelum sholat kita minum teh atau minum apa saja. Dalam sholat itu kita telan lidah kita, terasa ada manis. Apakah itu juga membatalkan sholat? Batal. Yang dua, di saat kita setelah takbiratul ihram kita batuk, ada lendir yang keluar. Ini ditelan atau dikeluarkan? Dan yang ketiga kalinya, kalau kita sholat mengikuti takbiratul ihram, Fatihah kita tidak sempurna, kita menjumpai imam yang super cepat, katakanlah sholat zuhur ada, ya kita tidak tahu sholat bacaannya dia cepat. Ternyata kita menyempurnakan sholat atau Fatihahnya atau mengikuti rukuknya imam. Kalau mengikuti rukuknya imam, sholat kita Fatihahnya tidak sempurna semuanya. Apa itu juga membatalkan sholat kita? Yang pertama, kalau sebelum sholat kita minum, ada sisa-sisa di sini, kemudian kena liur, terserap. Kalau dalam kondisi sadar, wajib diludahkan atau diberikan gini, ngerti itu? Dikeluarkan. Kalau dalam keadaan tidak terkontrol, alias kita tidak sadar dan lupa, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, bisa jadi itu membatalkan sholat. Yang kedua, sama lendir itu tadi. Jadi kalau lendir itu batuk, ya, nah, ada lendir yang keluar. Itu bukan. Jadi riak yang keluar itu kalau ditelan bisa membatalkan sholat. Karena apa? Bahkan puasa saja bisa membatalkan puasa. Jadi apa yang membatalkan puasa dalam perihal makanan sama saja juga bisa membatalkan sholat. Iya, bisa membatalkan. Oh iya, tonong ini. Tidak ada pakai surban. Tidak ada lagi ya si opo carane. Nek kuat dikemu dhisik. Salat zuhur kalau sampean ikut dari awal baca Fatihah yang santai. Ikut takbiratul ihram sama imam, sampean baca Fatihah yang santai. Biar imamnya cepat, dia sudah ruku, nggak perlu sampean kejar dia di rukunya, karena sampean sudah ngikuti dari awal. Sampean akan hilang rokaatnya kalau sampean belum selesai Fatihah, alias sampean belum ruku, sedangkan imamnya sudah bangun dari sujud kedua. Batas akhir kalau bagi yang mengikuti imam dari takbiratul ihram di awal, artinya dia bukan makmum masbuk, maka batas akhirnya apa? Dari sujud kedua. Lain kalau misalkan sudah agak jeda waktu sampean baru masuk, nah, begitu imamnya ruku, ya sudah langsung ruku. Jelas ya, berarti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan tentang orang mu'alaf tadi Ustaz. Orang apa? Mu'alaf masuk Islam. Itu kan wajib untuk sholat berjamaah. Bagaimana kalau wanita atau sama seperti itu? Terus yang kedua masalah itu Ustaz, tentang itu apa istilahnya talak jatuh itu yang menjatuhkan laki atau perempuan. Saya karena pernah dengar Ustaz, walaupun wanita talak itu tetap jatuh Ustaz, itu dihukum waris itu. Apa benar seperti itu? Dan yang kedua, bagaimana PP 28 Ustaz tentang pembagian keuntungan kontrasepsi kepada presiden kita bisa menerima atau tidak, bagaimana?
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang nomor 3. Kita tidak mau menerima dan kita wajib menolak, titik. Kondom. Karena itu ya sama saja sampean ngajari anak, ngasih anak bom atau ngasih anak pisau. Akhirnya dianggap semua orang bisa dijak perang-perangan. Ya, jadi itu tidak masuk akal, maka kita menolak satu. Ya, pokoknya sebisa kita untuk menolak. Mau lewat siapa, kalau bisa lewat Twitter, lewat bilangan, tolak satu. Yang kedua, talak dari perempuan tidak ada, tidak bisa. Yang bisa itu nanti namanya khulu'. Khulu' itu tolong mas ceraikan saya. Tapi itu belum jatuh kecuali kalau misalkan si masnya bilang, sudah mas, tolong mas sampai lepasin saya, tak bayar sekian. Sita, cocok dipotong sih. Nek mas iku mau, nek sing lanange kemudian yang laki bilang, ya setuju, nah maka itu baru bisa. Khulu'. Ada yang mengatakan kalau itu nggak dijatuhkan itu buat main-main. Tapi wanita suka minta cerai tapi nggak cerai. Nah, iya makanya yang berhak menjatuhkan cuma laki. Atau dia nuntut di hakim karena tidak dinafkahi. Nanti ya di dakno ambil sing lanang. Nah, itu baru nanti bisa. Yang pertama tadi kalau bagi yang mu'alaf dia itu wajib sholat. Wajib berjamaah itu adalah fardu kifayah. Tidak sholat berjamaah pun juga tidak jadi masalah. Paham ya? Nah, jadi ketika dengan mu'alaf sama orang yang sudah Islam dari lama, ya beda penanganannya. Penanganannya apa beda. Karena supaya membantu hafalannya Ustaz. Iya. Bisa. Pelan-pelan semuanya. Pelan-pelan. Yang penting ketika di awal itu jangan langsung kita ajarkan pokoknya kamu harus begini. Ajarkan dulu gerakan sholat, ajarkan dulu bacaan sebisanya, jangan terlalu banyak dulu, sama penguatan tauhid. Penguatan apa? Tauhid. Biasanya kalau sudah masuk Islam ada cobaan, ada ini dan lain sebagainya. Itu saya kira. Ayo. Apa? Batas wajib aurat yang perempuan tadi untuk yang muka itu sampai mana? Sampai di sini atau sampai dagu, enggak dagu. Jadi dagu itu harus sini. Ya, dagu harus. Sekarang banyak yang tren pakai mukena itu sampai di sini. Itu tidak sah sholatnya nanti. Tidak sah. Sampai yang dekat leher gini tidak sah. Tidak sah. Kalau misalnya kita kan ada lupa Fatihah di rakaat ke-3, misalnya kita sholat isya 4 rakaat. Di rakaat ke-3 ini kita lupa Fatihah. Kalau dia ingatnya ketika sudah salam langsung nambah 1 rakaat, langsung nambah 1 rakaat. Asal jedanya belum lama. Sudah nambah 1 rakaat, terus dia ketika tahiyat akhir dia sendiri kan berarti kan tidak ikut makmuman. Sebelum dia salam dia sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru nanti salam. Ini itu belum waktunya, nanti nek ditanya itu lagi itu gimana? Ayo. Ya, Assalamualaikum. Pertama saya ada seorang wanita bekerja. Ya. Di suatu instansi. Di situ aturan umum itu menjadi aturan juga. Si wanita harus nggak boleh pakai kerudung. Ya. Artinya buka aurat. Sedangkan si wanita ini adalah termasuk pelaku punya keluarga. Andai kan dia nggak kerja, otomatis sak keluarganya nggak makan. Mana yang sebenarnya itu? Kalau dia nggak kerja, nggak makan, kalau dia ikut agama, otomatis dia keluar dari pekerjaannya. Ini pertama. Yang kedua, di dalam berpuasa, di situ menyampaikan tuh itu soal khusus kasihan. Di antaranya
Benar-benar bisa mati juga ya. Pertanyaan saya adalah di kampung itu kan lama, di kampung itu banyak orang muslim ya, sedangkan yang muslimnya jarang sekali. Bagaimana saya kalau lihat wanita-wanita yang lewat lalu tadi nggak tanpa sahabat, kalau sahabat kan jelaskan berkata puasa itu nggak sahabat sama sekali, tapi mau berpulang-pulang lihatnya itu sama dengan kenyataan itu. Yang ketiga ada yang orang sholat, yang terakhir ya, ada orang sholat. Imam sudah mengenai kabarnya imam, cuma waktu baca Al-Quran ini ketinggalan, artinya sampai imam ruku. Di tengah-tengah baca Al-Quran imam sudah ruku. Sebaiknya bagi makmum ini aku melanjutkan Al-Qurannya agar tetap mengikuti rukunya imam. Bahwa biasanya itu. Yang pertama, tidak ada namanya hukum berlaku di atas hukumnya Allah. Tidak ada undang-undang perusahaan yang dibangun kemudian akan menghalangi rezeki Anda. Kalau memang wanita itu tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kerja di situ. Artinya apa? Sejak awal saja kamu sudah diperbudak dengan aturan itu, tak bebas. Maka nanti yang selanjutnya kamu akan diperlakukan lebih kejam lagi. Paham tak? Loh ini saya tulang punggung, ya akhi. Ada tulang punggung, nggak ada tulang punggung, nggak mungkin orang itu mati tanpa makan, pasti makan. Ya, jadi harus berani kita itu melawan yang namanya program yang dimasukkan oleh orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kerjaan lain, cari kerjaan lain. Kalau dia sekali sudah dia bilang ya sudah, tidak apa-apa, saya akan bekerja tanpa menggunakan kerudung. Iki makanan empuk bagi bosnya. Dari situlah terjadi pelecehan seksual. Paham sampean? Ya, itu semuanya pakaian-pakaian yang ada di kantor-kantor itu dan sebagainya, termasuk bukan kehormatan bagi wanita, pelecehan. Wanitanya yang disuruh pakai nyipret kek, yang disuruh pakai menampakkan auratnya, menampakkan pahanya, menampakkan celananya, menampakkan apa namanya, ya macam-macam kayak gitu. Iku jenenge edan-edanan. Paham tak ini? Ya, jadi tidak bisa diterima seperti itu. Banyak kasus gini di negara non Muslim dilawan sama orang Islam, toh akhirnya mereka lebih maju, bahkan menjadi menghasilkan rezeki. Kalau perlu jangan kerja kantor. Tidak perlu kerja kantor. Kenapa? Bujuk kabeh. Bisa. Lalu siapa? Ya kerja swasta. Atau kalau misalkan kerja kantor, lihat kepala kantornya orang muslim yang bertakwa. Atau kalau misalkan muslim yang mau memperhatikan hak-haknya sebagai manusia. Nek dak ojo kerja. Itu. Yang kedua, melihat dengan syahwat itu tadi, itu tidak membatalkan puasa. Cuman membatalkan pahalanya saja. Poso ya tidak batal. Yes, pokoknya sampai jalanlah seperti apa adanya. Mau kelihatan depan itu orangnya celana pendek, celana cingkrang, belean tengah, belean pinggir, belean sebelah kanan, belean sebelah kiri. Pokoknya begitu kelihatan, tundukkan pandangan Anda. Astagfirullah, segitu aja. Ojo dibilang mendelik mana ilat gini. Lah, ya jangan ya. Seperti itu. Seperti pramugari itu bisa mengajukan. Kadang ya ternyata banyak dieksploitasi sebagai sasaran untuk seksual. Entah itu kadang dari pihak atasan atau pihak kapten atau pihak rambutnya kebuka, ya jangan dilihat. Ketika kelihatan gitu tundukkan pandangan. Asyik beb dijak kenalan. Ya, anak pernah duduk sebelahnya sudah ada tempat lagi pramugari iki, apa nangone pesawat liyane, lungguh sang sebelah. Anak pakai gamisan gini, ini gamis ini enggak saya tak pakai. Ya, anak kebetulan Mbak Rida ngeluh sang das iki. Wah, ada Lion Air sak gini. Ya ilaha illallah.
Tidak ada sih begini. Terakhir sudah tidak kuat, Mbak tolong Mbak, sampai lihat pakaian saya kayak gini, saya sajak malu tertutup gini. Tegas Mbak ini. Lah terus gimana? Ya sih kisur tutupan pekmu. Ah, ini. Iya. Itu. Tutup. Pokoknya antara kepala sama sini yang paling berbahaya yang sini. Ya yang ditutup yang paling bahaya dulu. Sesuai dengan kaidah fikih. Iya, sing ditutup sing hotor dhisik. Iki hotor iki dibuka was. Oh. Itu memang gitu caranya. Allah saja nih ya nyidek ini. Nyidek tapi Allah yang tuh. Ana ya regut sudah. Terakhir mau keluar anak keluarkan HP, langsung tegas. Bapak ini belum landing, jangan keluarkan HP. Aturan Allah lebih pantas sampean proteskan daripada aturannya HP. Ini menyangkut keselamatan, iki selamatmu di akhirat. Mari ribet-ribet orang apa? Islam. Habib Umar itu sempat ditanyai sama yang nampak rambutnya dan sebagainya. Tapi dijawab semuanya dengan hikmah, dengan akhlak, dengan adab. Tapi pandangan mata tidak ke sana. Karena sudah keadaan zamannya sudah seperti ini. Takut hilang pekerjaan, ya. Takut hilang pekerjaan, takut hilang penghasilan. Tapi ya itu tadi dieksploitasi. Nah ya. Saiki sodok syar'i waktu berangkat umroh. Nah, waktu berangkat umroh yang masjid ini berangkatkan kita umroh itu si gimana ceritanya? Ini pokoknya kepingin deket sama kita, bingung kan? Jadi kalau misalkan ini boleh nambah airnya, dia itu tidak berdiri, ambil nunduk gini, siap, aduh, yes inilah. Jadi Anda harus pinter-pinter jaga iman, ya. Nah, kalau kenalan si ceritanya, ya ayo. Itu kalau dia ikut sholatnya awal dengan imam, takbiratul ihram dengan imam, imamnya biar rukuk modelnya apa, jangan langsung ngejar rukuknya imam. Kecuali kalau dia makmum masbuk dengan imam, artinya tidak mendapati fatihahnya imam. Kalau misalkan ketika dia masuk, misalkan sholat zuhur atau asar, sudah di tengah sholat, ya kan? Kita kan tidak tahu apa ini masih di awal atau apa, maka baca fatihah sebisanya biar tidak selesai fatihahnya, langsung ikuti rukuk supaya dapat rakaat di situ. Tapi kalau dari awal tadi seperti tadi yang pertanyaan di awal tadi itu biarkan sampai dikasih kesempatan sampai sebelum imamnya bangun daripada sujud kedua. Paham ya? Baca fatihah, iya. Kalau misalkan dia posisinya ikut imam dari takbiratul ihram, tak apa-apa. Hatta imamnya sudah rukuk, hatta imamnya sudah i'tidal, yang penting belum bangun dari sujud kedua. Iya. Fatihahnya juga kita cepetin nanti. Terus monggo. Imam makmum kan sudah baca Fatihah, menangi takbirnya imam, ya kan? Si makmum baca Fatihah, cuma di tengah-tengah Fatihah imam sudah rukuk. Diselesaikan atau apa? Diselesaikan. Lah iya, tidak masalah, diselesaikan karena dia ikut takbir awal dengan imam. Ngerti, dia kondisinya bukan masbuk. Tidak ada, tidak mungkin tinggalan ketiga rakaat. Berarti imamnya itu pakai lokomotif itu sembayangnya. Ayo. Assalamualaikum. Saya mau tanya masalah sholat. Anak saya ini kalau misalkan sholat itu harus di orang tua yang memberitahu anak sholat. Sedangkan kalau
nggak sholat, itu hukumnya bagaimana? Orang tua dosa apa enggak? Selama anak ini tadi masih belum baligh, maka orang tua wajib mengingatkan anaknya sholat. Sudah balik? Sudah baligh, kalau tidak diingatkan, dua-dua nanggung dosanya. Dua-dua nanggung dosanya. Kenapa? Iya, misalkan dia tidak ketemu saya, tidak sholat, apa kita tanya? Oh enggak, jadi sebelum berangkat sampai amanati. Iya. Kalau sudah sampai amanati ya sudah, sampai tidak nanggung. Yang nanggung dirinya sendiri. Setiap hari tidak begitu? Iya, tidak apa-apa. Wajib setiap hari. Wajib. Saya bukan setiap hari, saya setiap waktu. Iya. Saya bilang, nak, iya, kamu tidak dapat apa-apa, tapi sholat, selamat dunia akhirat. Iya. Ya, semuanya boleh di cancel, semuanya boleh ditunda. Sholat ini jangan kamu cancel. Lah meeting, wala ketemuan orang, wala tamu, wala apa, ente buang semuanya. Yang penting adalah sholat. Jelas ya? Kedua ini kita sholat langsung terus tanpa niat langsung dia itu mengenal imam tanpa usul Allah. Bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Iya. Batal sholatnya. Menurut mazhab Syafi'i harus diulangi sholatnya. Tapi kalau sampean tidak tahu akan hukum ini, ya sudah, sampean dimaafkan karena dianggap masuk di dalam hukum mazhab yang lain. Katanya niat Allah Akbar sudah cukup. Loh bukan, niat Allahu Akbar itu niat Allahu Akbar itu artinya niat dibaca ketika takbir. Sampai takbir Allahu Akbar itu kertek dalam hati. Usolli fardhul asri makmuman, usolli fardhul isya makmuman. Ini omongan dalam hati ini kan cepat berat gitu aja. Paham ya? Atau kalau tidak ya sebelum takbir usolli fardhul maghribi thalath rakaat makmuman ya Allah. Nah, ketika takbir itu bayangkan sampean niat sholat maghrib makmuman. Paham ya? Seperti itu. Bukan, tidak bisa. Dia tetap mazhab Syafi'i karena di Indonesia. Nah, kalau dia lupa dalam hatinya dia baca enggak, kalau dia lupa baca niat di dalam hatinya bisa dianggap batal. Paham tak itu? Ya, seperti itu. Tapi kalau ada orang misalkan enggak tahu, oh ternyata harus diniatkan terlebih dahulu, atau niat dia tahu bahwasanya niat itu wajib berbarengan dengan takbiratul ihram, tapi dia tetap langsung takbir begitu saja, maka bisa ada pendapat daripada mazhab yang lain yang menyatakan tidak perlu kertak niat di dalam hati. Paham ya? Misalkan ada orang sudah pikun-pikun, wis pokoknya sembahyang lah. Pokoknya sembahyang. Nah, sampean kan sadar kuat. Ya, harus dari awal. Itu Ustaz itu yang begitu. Ya, Ustaz. Berarti tidak baca Syafinah berarti. Ustaz, belum hati. Ya. Si perempuan ini ya. Gimana bila ada ipar di rumah? Apa harus pakai kerudung tutup aurat? Ipar itu bukan mahram. Wajib Anda pakai kerudung. Kalau bapak ipar atau kalau bapak mertua atau ibu mertua itu tidak wajib pakai kerudung. Anda nggak wajib pakai kerudung, ya. Biarpun sudah cerai ketemu mantan mertua, tidak apa-apa. Selaman pun nggak batal wudu. Suami ketemu mantan ibu mertua, ya, terus dia cium tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau ipar ini tidak bisa. Maaf Bib, keluar dari tema. Saya mau bertanya barang jual beli. Ya. Emas. Bib, sekarang ini marak jual beli apapun dengan online. Apakah jual beli emas secara online apakah sah untuk proses jual belinya dengan membayar seperti katalog nominal yang ditentukan, namun saat barang datang ternyata harganya turun berbeda dan katalog untuk kembaliannya disertakan di barang yang apakah jual beli ini sah? Jual beli online ya itu seperti orang memesan. Seperti orang apa?
Salam itu harus pas. Saya pesan ini, barangnya ini, anunya ini dan lain sebagainya. Ketika sudah pas seperti itu, kalau barangnya datang, misalkan disyaratkan untuk bayar terlebih dahulu, tidak apa-apa. Jadi sahnya seperti itu saja. Jadi kalau di luar daripada ini kadang masih ada horor, maka jadi jual belinya tetap sah, tapi hukumnya adalah haram. Kadang ada barang haram tapi sah jual belinya. Sholat ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah, apa boleh berjamaah? Sholat sunnah boleh berjamaah, tidak masalah. Tapi tidak dianjurkan berjamaah. Ketika rukuk setelah baca setelah baca subhanallah bihamdih, boleh tidak baca subhanakallahumma? Boleh. Sebab saya pernah baca doa itu bisa dibaca ketika rukuk dan sujud, tidak masalah. Karena aslinya tidak ada yang wajib dibaca ketika rukuk dan sujud. Yang penting rukuknya adalah tumakninah. Ya, yang penting gerakannya tumakninah. Ya, mau baca tidak baca tidak masalah, cuman sunnah. Jadi kalau misalkan kita bacaan rukuknya sudah selesai 3 kali, imamnya enggak ngadeg-ngadeg, belum i'tidal, ya teruskan sampai 5, 7, 11 wahakata. Wallahu a'lam. Kalau kita makmuman sama orang, tiba-tiba orang itu belakangnya kelihatan, kan biasanya ada baju yang kelihatan terbuka. Nah itu kita orang tetap sah atau kita orang langsung niat bisa atau kalau kita meyakini sholatnya orang ini kalau diteruskan itu batal, ya toh? Kan kelihatan. Lah ya, berarti kan kita meyakini makmum ini enggak sah sholatnya. Itu tidak boleh langsung begitu lihat inti niat mufarokoh langsung. Nah kalau diteruskan tidak sah. Ya, tapi harus diulang berarti ya. Jelas. Jadi tidak sah berarti ya batal lah apa diterusno. Nah, ya ulang. Kadang-kadang kan supaya tidak sakit hati kan kita orang bisa. Iya. Nah, makanya jadi yang kedua ada orang sholat, dia sholat maghrib kayak kita orang di rest area. Kita orang ternyata jamak isya, dia join sama kita dia tidak tahu ternyata kita sholat isya 4 rakaat, tapi dia sholatnya 3 rakaat, itu ya tidak masalah. Dia tetap 4. 3 ya apa salahnya? Kan tidak salah sesuai imam. Siapa? Imamnya 4. Dianya makmum 3 rakaat ya. Iya. Ya jangan ditambahkan, dia sudah niatnya maghrib. Ya langsung salam aja sendiri. Jadi pas rakaat ketiga dia niat biasa, iya. Bisa. Tapi kalau kita dia 4 dia kita lebih 2, kita sholat isya lalu dia sholat maghrib, kita sudah 2 rakaat, dia tinggal nambah 1 rakaat. Nah iya, berarti pada saat kita berdiri rakaat keempat dia duduk berarti. Iya. Dia duduk langsung niat mufarokoh, salam sendiri, selesai. Iya. Berarti makmumnya hilang lah. Enggak. Sudah dicatat pahalanya. Meskipun itu makruh ya. Meskipun tadi makruh. Ya tetap niat mufarokoh. Saudara mau tanya sekarang, kalau ada imam di sini, kita masuk dari sana. Kita niat sambil jalan. Sholifatul maghrib kita berjalan. Allah. Kira-kira udah ruku. Tidak bisa. Ya tidak ruku. Tidak bisa. Kita dari jauh. Tidak bisa. Jadi langsung takbir aja dulu. Allahu Akbar, langsung ruku. Masih di jalan tidak bisa. Di dalam pintu sini. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Niat ya Allahu Akbar, langsung ruku. Iya, pas berdiri itu. Iya, tidak apa-apa. Saya misalkan ini imamnya, saya jalan, ya, anak Melayu, lari, masjidnya besar, ini misalkan 5 hektar masjidnya ini katakan, Melayu anak saya, imamnya sih ruku, begitu saya berhenti di mana saya berhenti, Allahu Akbar. Jadi niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Tak bisa. Imamnya masih jauh misalkan, selama di masjid tidak apa-apa misalkan. Daripada ketinggalan
rakaat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.